Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucia Samia Bribe, NIM 206111006, Prodi PGSD kelas A. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan saintifik. Definisi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Rusman, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Yang kedua, menurut Hosnan, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Berikut tujuan dan prinsip pendekatan saintifik. Menurut Hosman, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, berpusat pada siswa. Kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep hukum atau prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan yang keempat adalah dapat mengembangkan karakter siswa. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Menurut Hosman, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membantu kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar tinggi. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang berikut langkah-langkah pendekatan saintifik. Menurut Daryanto, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau observing, menanya atau questioning, mencoba atau eksperimen, mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar atau associating, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi, atau mengomunikasikan.
Yang berikut menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Aplikasi pendekatan saintifik. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Problem Based Learning atau PBL, adalah pembelajaran yang menyediakan masalah-masalah nyata atau kontekstual sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah bagi peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek atau PBP, atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan Project Based Learning. Adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan, menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, model pembelajaran penemuan atau discovery learning adalah proses pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah tidak nyata atau hasil rekayasa guru sebagai sarana untuk menghantar peserta didik menemukan sendiri pemecahan terhadap masalah tersebut. Yang keempat, model pembelajaran inquiry hampir sama dengan discover, yaitu proses pembelajaran yang menekankan peserta didik menemukan sendiri jawaban atas masalah yang diteliti, karena inquiry memiliki arti bertanya tentang atau mencari informasi. Hanya saja model pembelajaran inquiry memperhadapkan peserta didik pada proses menemukan masalah, bukan hasil rekayasa, seperti halnya pembelajaran discover yang menghadirkan masalah hasil rekayasa guru. Sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat.